staf karena mungkin kelelahan atau kecapean, sakit, dan itu kita sebenarnya pada saat itu memang kita punya Selesai, Pak. Kalau untuk sekretariat sendiri, apa saja kegiatan yang dilaksanakan di masa non tahapan seperti saat ini, Pak? yang kedua sudah juga kita mensosialisasikan atau membintek teman-teman sekretariat KPU Kota Parepare terkait pembuatan tata naskah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Willy dapat kembali menjumpai teman pemilih di podcast obrolan demokrasi Pod KPU Kota Parepare. Dan tidak terasa saat ini kita sudah di edisi ke-14 dan sudah hadir narasumber di tengah-tengah kita, yaitu PLT Sekretaris KPU Kota Parepare, Bapak Muhammad Asrul Amin. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi Bu Ili, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin langsung saja kita memulai bincang-bincang kita. Untuk mengawali bincang-bincang kita, Pak, mungkin bisa diceritakan ke teman pemilih bagaimana Bapak memulai karir sebagai ASN di lingkup Sekretariat KPU. Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait profil singkat Bapak kepada teman pemilih, Pak. Baik, Bu Willy, saya akan menceritakan secara singkat saja karir saya di KPU Kota Parepare ini. Jadi saya masuk itu di awal tahun 2010. 2010. Ya, jadi sudah 15 tahun ya saya berkarir di KPU Kota Parepare. Kemudian di 2016 saya diamanahkan untuk mengemban tugas sebagai Kasubag Teknis dan Parmas. Baik, 2016 ya, Pak. Kemudian di 2023 saya pindah lagi jadi Kasubag Hukum dan SDM. Hanya kisaran 1 tahun lagi kembali lagi ke Kasubag Teknis dan Hukum. Hukum saat ini ya, Pak. Kemudian alhamdulillah diamanahkan lagi menggantikan Pak Haji Santoso memasuki masa pensiun untuk menggantikan beliau menjadi PLT Sekretaris. Baik. Ya, sampai sekarang. Ya, Oke demikian. Pak, jadi sudah cukup lama ya Pak, 15 tahun yang lalu memulai karir dan langsung di KPU Kota Parepare, Pak. KPU Kota Parepare. Oke Pak, kemudian selanjutnya Pak, apa tantangan dan atau suka duka yang Bapak alami selama bekerja sebagai ASN di Sekretariat KPU Kota Parepare sampai dengan saat ini sebagai PLT Sekretaris? Ya, baik, suka duka yang saya alami dan teman-teman alami di Sekretariat KPU Kota Parepare, sukanya yaitu di mana kita kalau merasakan bahwa tahapan itu berhasil kita jalankan dengan baik. Nah, itu sukanya. Ya, tidak ada apapun rintangan-rintangan ataupun halangan, tapi itu bisa kita selesaikan dengan rasa kekompakan yang baik di semua lini, ya baik dari komisioner maupun dari staf sekretariat itu sendiri. Sedangkan kalau kita menjelaskan terkait dukanya pada proses pekerjaan ini, ya misalnya salah satunya itu jika terjadi ada yang sakit ya pada saat tahapan-tahapan itu menjelang pungut hitung. Nah, itu ada teman-teman staf karena mungkin kelelahan atau kecapean, sakit, dan itu kita sebenarnya pada saat itu memang kita punya jumlah itu kurang untuk membuat satu pekerjaan, karena kita di sistem kita di KPU Kota Parepare kemarin itu jumlah anggota kita itu hanya ASN itu hanya 15 orang. Nah, itu kita saling menutupi dari misalnya di pekerjaan logistik, setelah selesai logistik kita lagi kembali beramai-ramai untuk bekerja di data, beramai-ramai lagi kita bekerja untuk di proses pencalonan. Jadi konsentrasi kita untuk bekerja itu terpecah. Tapi
kami syukur alhamdulillah karena adanya tim kita yang kompak, ya kerjasama yang baik, itu semua bisa kita jalani bersama. Baik Pak, jadi meskipun ada dukanya tadi keterbatasan SDM mungkin ya Pak dari Keterbatasan. segi jumlah, tapi Iya, tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik. iya, siap. Oke Pak, kemudian boleh Bapak jelaskan secara umum apa saja sih Pak tugas dan fungsi sekretariat terkhusus di KPU Kota Parepare? Kalau secara umum kita melihat regulasi yang ada di PKPU secara umum ya, jadi sekretariat itu membantu KPU untuk secara teknis dan administrasi, ya, antara lain itu membantu penyusunan program dan anggaran pemilu di Iya. kabupaten atau kota, kemudian memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan dan kepegawaian. Kemudian mungkin yang ketiga yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, itu beberapa tugas dan fungsi daripada kesekretariatan di KPU Kota Parepare. Oke Pak. Kemudian Pak, kita ketahui bahwa saat ini tahapan penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pemilihan sudah selesai Pak. Kalau untuk sekretariat sendiri, apa saja kegiatan yang dilaksanakan di masa non tahapan seperti saat ini Pak? Ya, baik. Untuk pekerjaan yang akan kita lakukan atau laksanakan pada saat non tahapan pemilihan ini, ya diantaranya itu kita sekarang sedang melakukan proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, sekarang kita masih memprosesnya. Kemudian yang kedua adalah kearsipan. Nah, di sini setelah proses pemilu dan pemilihan sudah berlangsung, maka kita harus membenahi kearsipan kita, karena ini bisa, kalau kita tidak tata dengan baik kearsipan ini, bisa kita berlanjut ke pidana karena adanya dokumen-dokumen yang tidak tersimpan secara baik. Jadi dalam proses kearsipan itu ada proses secara statis dan dinamis, dan ini sementara ini kita menyusun ya untuk proses kearsipan tersebut. Demikian. Oke Pak, jadi sebagai informasi juga ke teman pemilih bahwa meskipun tahapan sudah selesai, namun masih banyak sekali kerja-kerja kesekretariatan ya Pak, khususnya di KPU Kota Parepare seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke Pak, selanjutnya sebagai PLT Sekretaris saat ini Pak, apa langkah yang Bapak tempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Sekretariat KPU Kota Parepare? Iya, baik. Jadi selama ini pada saat saya masih menjabat sebagai PLT Sekretaris, kemudian juga masih menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Hukum, langkah-langkah yang kami lakukan di kesekretariatan itu yaitu kita mengadakan sosialisasi ya terkait peningkatan kapasitas SDM di Sekretariat KPU Kota Parepare, ya, yang diantaranya yaitu sosialisasi terkait pembuatan berita dan pengambilan teknik fotografer, ya, dan kita mengambil narasumber itu dari teman-teman media. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman media karena sudah bisa membantu kami dalam sosialisasi tersebut. Kemudian yang kedua sudah juga kita mensosialisasikan atau membintek teman-teman Sekretariat KPU Kota Parepare terkait pembuatan tata naskah dinas. Nah, ini juga sudah kita laksanakan. Baru kemarin kita laksanakan dan kami mengundang narasumber dari Pemda, pemerintah daerah ya, dan juga narasumber dari provinsi, KPU provinsi. Tapi ada juga dari KPU RI yang telah membuka layanan aplikasi terkait Simpel. Nah, ini sangat membantu sekali teman-teman staf di sekretariat untuk mengembangkan kapasitasnya. Itu Simpel ini harus diikuti oleh semua sekretariat yang ada di KPU, seluruh pegawai ya Pak. Ya. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada KPU RI karena memfasilitasi teman-teman di sekretariat untuk dapat mengupload atau membuka aplikasi Simpel tersebut. Oke Pak, jadi semua upaya-upaya tadi yang sudah dilaksanakan di KPU Kota Parepare dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Parepare Pak.
Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak memaknai pemilu yang demokratis dan berintegritas? Ini juga untuk memaknai ini pemilu yang berintegritas, yaitu di mana penyelenggara itu harus jujur, adil, dan transparan. Nah, ketiga poin ini jika betul-betul dijalankan, maka akan tercipta suatu penyelenggara yang berkualitas dan yang berkompeten. Karena disinilah masyarakat betul-betul percaya kepada penyelenggara untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan. Oke Pak, jadi tadi 3 poin yang ditekankan ya Pak, jujur, adil, dan transparan untuk mencapai pemilu demokratis dan berintegritas tadi. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan dan pesan Bapak kepada masyarakat Kota Parepare terkait peran aktif mereka dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depannya Pak? Ya, peran aktif masyarakat, khususnya masyarakat Kota Parepare dalam perannya untuk mensukseskan tahapan pemilu dan pemilihan, pertama yaitu masyarakat mengawasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Ya, yang kedua yaitu masyarakat harus merasa bahwa pemilu dan pemilihan itu adalah memilih suatu pimpinan yang berkualitas. Oke, Pak. Nah, itu harus berjalan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang memilih dalam pemilih dan pemilihan. Oke Pak, jadi harapannya ke depan masyarakat bisa lebih terlibat ya Pak ke dalam proses tahapan pemilu dan pemilihan. Oke Pak. Nah, sebagai penutup nih Pak, mungkin bisa di-spill ke teman pemilih Pak, berapa sih Pak jumlah pegawai di Sekretariat KPU Kota Parepare Pak? Kalau sekarang berjumlah 32 orang. Oh, 32 orang. Kemarin Baik, Pak. itu hanya 15 orang. Ya. Tapi ada penambahan dari tenaga honor menjadi PPNPN menjadi P3K, kemudian ada lagi 4 CPNS, kemudian 3 tambahan lagi dari provinsi lain. Oke, Pak. Jadi saya harap yang teman-teman yang baru-baru ini bisa beradaptasi, kemudian bisa bagaimana cara mengembangkan diri di Sekretariat KPU Kota Parepare. Oke Pak, jadi tadi meskipun tadi sudah diceritakan bahwa dukanya sebelumnya itu keterbatasan SDM ya Pak, tapi saat ini karena sudah ada beberapa penambahan, harapannya semoga kerja-kerja sekretariat dapat lebih maksimal. Betul. Oke Pak, terima kasih sekali lagi Pak sudah meluangkan waktunya, mungkin cukup sekian, semoga semakin sukses untuk Bapak dan selamat dan semangat kembali menjalankan tugas Pak. Terima kasih Pak. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast Obrolan Demokrasi Pod KPU Kota Parepare edisi ke-14 ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode Pod KPU Kota Parepare selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.